A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ukhti, ya ummahat semua yang dicintai Allah, apa kabar? Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan Allah berikan kita keberkahan, kenikmatan, kelapangan, kebahagiaan, dan kelimpahan rezeki bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tundukkan hati kita kepada Allah, memohon diberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semua dalam menyerap materi ini dan diberi kuasa untuk mempraktekannya serta menyampaikannya kepada orang lain. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah ukhti dan ummahat semua, sekarang kita akan berbicara bagaimana kiat kita untuk membersihkan hati atau mensucikan hati. Tapi sebelum sampai kepada kiat-kiatnya, marilah kita melihat terlebih dahulu keadaan hati dan pembagiannya. Kedudukan hati bagi anggota tubuh adalah seperti seorang raja yang memegang kendali atas bala tentara yang seluruhnya tunduk di bawah perintahnya. Dan dia dapat menggunakan tentaranya itu sesuai dengan kehendaknya. Maka seluruh anggota tubuh berada di bawah kendali dan kekuasaannya. Darinya diperoleh keistiqomahan dalam ibadah maupun adanya penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, anggota tubuh akan mengikuti apa yang ditetapkan oleh hati. Kita lihat sabda Rasul, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging atau darah. Apabila ia baik, maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila ia rusak, maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah ia adalah qalbu atau hati. Nah, seluruh anggota tubuh adalah miliknya, tunduk terhadap apa yang diperintahkan olehnya, mengikuti setiap petunjuk yang datang darinya. Tidak ada amal perbuatan yang tidak berjalan tanpa didasari maksud dan niat daripada hati ini. Hatilah yang bertanggung jawab atas segalanya, karena setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Marilah Bunda, kita perhatikan bagaimana dalam memperbaiki hati dan meluruskannya. Inilah yang merupakan hal pertama yang menjadi prioritas orang-orang yang meniti kepada jalan kebenaran. Kita periksa hati kita, lalu kita obati jika ada hal-hal penting dalam ibadah bagi orang-orang tersebut. Ketika musuh Allah, yaitu iblis, juga termasuk musuh manusia, mengetahui bahwa poros atau titik pusat itu adalah tumpuannya adalah hati, lalu ia mendatangi dan berada pada lapisan-lapisan hati itu dan membisiki bisikan-bisikan di dalam hati, menghadapkan pada berbagai bentuk syahwat, menghiasi berbagai keadaan, kemudian berbuat yang dapat menghalangi dari jalan Allah, memudahkannya dalam hal-hal yang menjerumuskannya kepada kesesatan dan kemaksiatan, dan mencegah dari hal-hal yang membawa kepada kebaikan ataupun pertolongan. Allah memasang perangkap-perangkap dan tali-tali jerat yang apabila seseorang dapat selamat dari jeratan itu, maka tidak menutup kemungkinan dia akan terperangkap pada suatu saat nantinya. Tidak ada keselamatan dari perangkap
dan tipu daya iblis, kecuali dengan terus-menerus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergelut dengan hal-hal yang membawa kepada keridhaannya. Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr surat ke-15 ayat 42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya kamu iblis tidak akan kuasa atas hamba-hambaku. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa melihat, kalaulah seseorang itu mendapatkan rahmat dari Allah, keimanannya lebih kuat, kemudian ikhlas dalam beribadah, maka iblis tidak akan bisa mengganggunya. Tapi sebaliknya, apabila iman seseorang itu lemah dan tidak punya ketahuan yang benar, maka akan mudah sekali diganggu oleh iblis. Hati bisa dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah qalbun mayyitun, yaitu hati yang mati. Kedua adalah qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Yang ketiga adalah qalbun salim, atau hati yang sehat, atau hati yang selamat. Kita lihat terlebih dahulu apa yang dikatakan dengan qalbun mayyitun. Qalbun mayyitun adalah hati yang tidak memiliki kehidupan. Ia tidak mengenal Rabb-nya, tidak pula beribadah kepadanya sesuai dengan yang diperintahkan, dicintai dan diridhoinya. Bahkan dia hanya mengikuti syahwat dan kenikmatan, walaupun di dalamnya terdapat murka dan kemarahan Allah. Dia tidak memperdulikan apakah Rabb-nya ridho atau murka, selama dia menang dengan syahwatnya, karena dia telah menjadi hamba selain Allah dalam kecintaan, rasa takut, harap, keridhaan, kemurkaan, pengagungan, dan ketundukan. Nah, apabila dia mencintai hanya karena nafsu. Apabila ia membenci, maka ia membenci karena hawa nafsunya. Apabila ia menahan pemberian, ia menahan karena hawa nafsunya. Dan apabila ia memberi karena hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang lebih berpengaruh baginya daripada keridhaan Allah, keridhaan Rabb-nya. Hawa nafsunya inilah yang menjadi imannya. Sahwatnya adalah pemimpinnya. Kebodohannya yang menuntunnya, dan kelalaian adalah kendaraannya. Dia tenggelam dalam pikiran untuk mendapatkan kepentingan dunia karena dimabukkan oleh hawa nafsu dan kecintaan terhadap kesenangan sesaat. Dia terhalang dari panggilan Allah dan kehidupan di akhirat yang menyerunya dari kejauhan. Orang seperti ini tidak mendengar setiap nasihat, hanya mengikuti setan yang durhaka. Dunialah yang membuatnya benci dan senang. Hawa nafsu membuatnya tuli dari segala bisikan kecuali hal yang batil, dan juga membuatnya buta. Bergaul dengan pemilik hati seperti ini adalah penyakit. Maka bunda-bunda semua, janganlah kita mendekati orang-orang yang masih seperti ini. Bersahabat dengannya merupakan racun, dan berkumpul dengannya adalah binasa. Nah, inilah gambaran bagi orang-orang yang qalbun mayyitun. Mau kita kasih tahu, mau kita nasihati, mau bagaimanapun caranya, dia tetap tidak akan mau berubah. Itu yang dikatakan dengan hati yang mati. Yang kedua adalah qalbun ma'arid, ya, qalbul marid, yaitu hati yang sakit. Ini merupakan gambaran orang-orang yang hatinya sakit, artinya dia memiliki dua sifat penggerak itu. Ada kala digerakkan oleh yang satu, ada kala oleh yang lain, yaitu sifat fujur dan takwa. Nah, di dalam hati tersebut terdapat cinta
Allah, iman kepada Allah, ikhlas karenanya, dan tawakal kepadanya yang merupakan unsur kehidupan. Akan tetapi ada juga di dalamnya terdapat kecintaan terhadap syahwat, mengutamakan dan ketamakan yang akan menggapai kepada kemaksiatan. Nah, ini yang dipandu oleh sifat fujur. Sedangkan kepada kebaikan tadi itu adalah dipandu oleh sifat takwa. Keinginannya adalah mencintai kedudukan yang tinggi, berbuat kerusakan di muka bumi, mencintai kepemimpinan yang merupakan unsur kebinasan dan kehancuran. Nah, hati yang seperti ini akan diuji oleh dua panggilan. Panggilan yang menyeru kepada Allah dan Rasul-Nya serta hari akhir, dan panggilan yang menyeru kepada kebahagiaan sesaat. Inilah yang kita katakan hati yang sakit. Berarti di dalam hatinya itu banyak sekali penyakit-penyakit hati yang akan kita pelajari di dalam kajian kita ini ke depan. Yang sudah saya pelajari ada 80 penyakit hati. Nah, itu yang akan kita bahas satu persatu nantinya, insya Allah. 80 penyakit hati, inilah dia yang ada di lapisan-lapisan hati kita yang dibisiki oleh jin yang bernama jin Qarin. Dia selalu akan mengajak kita kepada kesesatan. Panggilan yang menyerukan kepada kebahagiaan, kebahagiaan atau kepada Allah tidak akan bisa didengar. Dan posisinya hati ini akan menjawab panggilan dari pintu dan posisi yang paling dekat dengannya. Kalau misalnya kebetulan dekat kepada kejahatan, kemaksiatan, maka dia akan beranjak kepada kemaksiatan. Kalau dekat kepada kebaikan, maka dia akan menuju kepada kebaikan. Nah, hati yang pertama adalah hati yang hidup. Hati yang ini adalah hati yang penuh dengan penyakit. Kemudian yang ketiga adalah qalbun salim. Qalbun salim ini adalah hati yang selamat, hati yang sehat. Nah, orang yang tidak dapat selamat di akhirat nanti kecuali orang-orang yang diberikan hati oleh Allah, diselamatkan hatinya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih. Nah, siapapun orangnya, apabila dia mampu mensucikan hatinya sebagaimana Allah meniupkan ruh ke dalam janin seorang perempuan, yaitu suci fitrah, maka orang yang seperti ini dipersilakan oleh Allah masuk ke dalam surga tanpa hisab. Salim artinya di sini selamat, sebuah sifat yang tetap baginya, seperti kata alim atau mengetahui, ya. Nah, yaitu hati yang selamat dari segala syahwat yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah, serta dari segala perkara subhat yang bertentangan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah. Maka ia akan selamat dari beribadah kepada selain Allah, hingga ibadah menjadi murni hanya untuk Allah dalam kehendak, kecintaan, tawakal, penyerahan diri tulus hanya untuk Allah, rasa takut dan harap, serta seluruh amalnya ikhlas karena Allah. Nah, apabila ia mencintai karena Allah. Apabila ia membenci karena Allah. Apabila ia memberi, ia akan memberi karena Allah. Apabila ia menahan pemberian, ia menahannya karena Allah. Tidak cukup sampai di sini saja, sampai benar-benar selamat dari penguasaan dan kepatuhan terhadap setiap yang memusuhi Rasulullah, hingga hatinya terikat dengan Rasulullah dalam ikatan yang kuat untuk mengikuti dan meniru jejaknya saja dan tidak dengan lainnya.
dalam perkataan ataupun perbuatan. Nah, inilah yang dikatakan dengan qalbun salim, hati yang selamat.